Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila dari kelas 2C Manajemen NIM 202111155. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawaban, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Interferensi bahasa ibu, 2. Penguasaan kosakata yang kurang, 3. Kurangnya minat baca, 4. Kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul, 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Contoh, aku sangat suka membaca novel. Kata aku harusnya menggunakan huruf kapital dalam awal kalimat. 2. Kesalahan dalam penulisan kata dasar. Contoh, izin atau izin. Penulisan kata izin mungkin masih banyak ditemukan karena mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI keluaran tahun 1988. Namun, menurut KBBI keluaran terbaru, kata izin sudah tidak baku lagi dan bentuk kata bakunya adalah izin. 3. Kata turunan imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Contoh kata, berspasi gejolak seharusnya dirangkai menjadi bergejolak, mempermain spasikan seharusnya dirangkai menjadi mempermainkan. Di spasi kelola seharusnya dirangkai menjadi dikelola. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. 1. Tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik tersebut berisi kalimat langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung, hal tersebut tidak perlu dilakukan. 2. Kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. 3. Struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya saja definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi seperti definisi pernikahan usia muda atau narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. 4. Kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. 5. Kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Contoh kutipan tidak langsung. 1. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf 1994, halaman 1 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 2. Tombol navigasi sangat penting bagi blog seseorang. Menurut Shakban 2010, halaman 197, navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Contoh kutipan tidak langsung. 1. Diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antar negara dalam situasi konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus pada individu di negara asing. 2. Menurut Nicholas J. Cole, ada 5 komponen penting untuk pembuatan diplomasi publik. Salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya budaya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri.
Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh teks biografi Presiden Joko Widodo. Orientasi Presiden Joko Widodo mulai dikenal sejak menjadi wali kota Surakarta, Solo. Kemudian karir politiknya dilanjutkan dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. 21 Juni 1961 ini merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Menikah dengan Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Peristiwa penting, pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso di Solo. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 6 Surakarta, kemudian ia berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Berbagai penghargaan telah diraih oleh Jokowi hingga sekarang. Ia terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008 oleh majalah Tempo. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratisasi Negara atau DILGOS atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2012, Jokowi juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Pada Januari 2013, Joko Widodo juga dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Bahkan oleh KPK, ia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Reorientasi, terpilih dalam pemilu 2014, Jokowi kini menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Contoh bibliografi. Adam R. 2005, biografi politik Tunku Abdul Rahman Putra, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Covey Stephen R. 2004, The 7 Habits of Highly Effective People, New York Free Press. Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2005, Kamus Dewan edisi 4, Kuala Lumpur, penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Moh Syarifuddin M.K. tahun 2009, Kenegaraan dan Ketamadunan. Syah Alam, Oxford, Fajar, SDN, PhD. Soal yang keempat yaitu, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan pergantian waktu.
Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.00. Penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Soal yang kelima yaitu bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bunyi bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Perhatikan bahwa bunyi dengkur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Bunyi bahasa di sini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor kesalahan penulisan tanda koma. Rendahnya minat dan motivasi terhadap pembelajaran karangan yang terintegrasi dengan pembelajaran tanda baca, daya ingat yang berbeda-beda sehingga banyak yang lupa menggunakan tanda baca saat menulis karangan narasi. Kaidah penggunaan tanda koma yang terlalu banyak sehingga membingungkan, kurangnya tingkat ketelitian. Contoh kesalahan penulisan tanda koma. 1. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. 2. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. Contoh yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. 3. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. 4. Contoh yang salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Contoh yang benar, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. 5. Contoh yang salah, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, saat sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh yang benar, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun, titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Tika membeli buah, titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Contoh yang kedua, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal ujian, titik 2, benar atau salah. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, dari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal yang ke-8 yaitu, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor kesalahan penulisan huruf miring. 1. Tata bahasa yang digunakan tidak tepat. 2. Penggunaan tata bahasa tidak menyesuaikan situasi. 3. Memakai istilah asing yang sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. 4. Menerjemahkan istilah asing secara asal-asalan.
5. Kurang pemahaman. Contoh kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahan terkait motif pelaku, Ali menyebut berdasarkan hasil BAP, AM mengaku kesal lantaran ia dimarahi pelaku sewaktu sedang bermain game online. Perbaikan setelah kata bermain seharusnya game online menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Kesalahan yang kedua, dalam kasus yang tidak biasa ini, 5. Pembunuh bayaran melakukan outsourcing secara berantai terhadap perintah pembunuhan yang diberikan seorang pengusaha lokal untuk rival bisnisnya. Perbaikan setelah kata melakukan seharusnya outsourcing menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Kesalahan yang ketiga, contohnya hanya saja, dugaan awal, sang ibu yang baru melahirkan anak pertamanya itu mengalami baby blues syndrome. Perbaikannya, baby blues syndrome seharusnya menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Pemakaian huruf meliputi pemakaian huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut diftong tidak dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fonem yang tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong yaitu ai, au, dan oi. Dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu. Tetapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan atau diftong sehingga penggalan kata-kata itu menjadi kata-kata yang benar yaitu pan, strep, tai, ha, strep ri, strip mau, dan A strip soy. Yang salah, pan, strip I, her, strip imau, dan aso, strip I. Demikian pula pemanggalan gabungan konsonan yang juga merupakan satu kesatuan melambangkan satu fenom seperti KH, NY, dan SY tidak pernah dipisahkan sehingga kata yang mengandung gabungan konsonan itu tidak dipisahkan di antara gabungan konsonan. Contoh benar, makhluk, masyarakat. Contoh yang salah, makhluk, masyarakat. Demikian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.